Gak berencana yang pastinya sudah tidak asing lagi bersama dengan Ibu Olis. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Iva. Iya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sudah Semangat. beberapa tahun, berapa tahun, jadi jatuhnya lebay ya. Iya. Sudah beberapa pekan gitu ya, beberapa minggu Iya. terakhir ini kita tidak berdialog dan akhirnya hari ini Iya. kita diberikan kesempatan kembali untuk berdialog ya. Iya. Tentunya yang pastinya kalau sudah dari Dinkes, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, terutama udah bersama dengan Ibu Olis, artinya kita akan membahas atau mengulik sedikit tentang pertumbuhan, perkembangan anak. Betul. Nah, itu ya pastinya ya. Betul. Penyakit-penyakit yang bisa menghambat pertumbuhan anak dan lain sebagainya. Iya. Tapi alhamdulillah diberikan kesehatan hari ini ya. Alhamdulillah Kak Iva. Tadi cuaca di luar cukup cerah kelihatannya. Cerah tadi. Cerah ya. Iya. Alhamdulillah. Hangat. Tapi prediksinya dari BMKG hari ini cuacanya lumayan buruk ya. Karena karena ada hujan di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Kayong Utara. Kemudian juga nanti siang katanya nanti ada juga hujan juga di daerah kita Kecamatan Sukadana ini. Iya. Tapi mudah-mudahan cuaca kita tetap mendukung terus sehingga nanti program kita berjalan dengan lancar ya Ibu ya. Amin. Oke, di pagi hari ini tadi sempat berbincang sedikit mengenai tema kita yang akan kita angkat di pagi hari ini adalah pendampingan keluarga bagi calon pengantin. Bukan begitu? Betul sekali Kak Iva. Pendampingan keluarga bagi calon pengantin ini kayaknya kita langsung saja nih masuk dalam temanya ya. Maksudnya gimana nih Bu? Baik Kak Iva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Selamat pagi para ayah bunda dimanapun berada. Mungkin sebelum ke tema tentang pendampingan keluarga bagi calon pengantin, mungkin ada prolog sedikit ya Kak Iva. Saat ini ada program dari BKKBN tentang tentunya dari program yang diamanahkan dari pemerintah kepada BKKBN untuk dilaksanakan kaitannya dengan usaha percepatan penuntasan stunting seperti itu. Usaha percepatan penuntasan stunting. Iya. Dan ini ada pilpresnya dan tentang stunting pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas ya Kak Iya, Iva. betul. Tentang pengertiannya apa, penyebabnya apa, dan apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya stunting seperti itu. Dan dari pemerintah mengamanahkan kepada BKKBN untuk membentuk tim pendamping keluarga. Tentunya tim ini yang nanti akan mendampingi keluarga yang mendampingi masa-masa di mana terpapar menjadi penyebab terjadinya stunting seperti itu. Stunting ini prosesnya sangat-sangat cepat ya Kak Ipa. Dulu kita pernah membahas stunting ini hanya terjadi prosesnya pada masa sebelum pernikahan 3 bulan, kemudian pada saat hamil dan pada saat anak tersebut usia 2 tahun. Prosesnya hanya 2 tahun seperti itu. Kurang lebih 2 tahun. Dan untuk dapat mencegah terjadinya stunting, tentunya kita bisa melakukan ikhtiar-ikhtiar mulai dari awal sebelum pasangan ini menikah seperti itu. Sebelum pasangan ini menikah, bagaimana usaha kita agar pasangan ini tidak melahirkan melahirkan anak-anak yang stunting seperti itu. Dan ini wajib didampingi oleh orang-orang di sekitar. Dalam hal ini kalau yang kenapa kemarin tidak banyak hadir ya Kak Iva, lebih kepada proses orientasi di lapangan untuk melatih para tim ini yang terdiri dari tim
PKK, kemudian kader KB, dan kemudian satunya bidan. Jadi 3 aspek ini, PKK, kader KB, dan bidan, ditugaskan untuk mendampingi keluarga-keluarga yang terutama calon pengantin ini. calon pengantin, Oke. kemudian ibu hamil, dan ibu yang baru melahirkan. 3 masa keluarga ini yang harus didampingi bagaimana agar jangan sampai terjadinya melahirkan anak-anak yang stunting. Berarti itu terjun ke lapangan gitu ya, terjun ke lapangan langsung. Melatih ketiga aspek ini, bidan, Iya. PKK, dan kader KB. Seperti Untuk itu. tujuannya pendampingan bagi keluarga calon pengantin ya, Kemudian ibu hamil dan juga yang baru melahirkan. Iya, Kayak betul. begitu ya. Nah, itu dikelompokkan ya. Dikelompokkan, dan 3 aspek ini bertugas untuk mendampingi yang masa tadi, keluarga yang fase tadi, 3 fase Ini didampingi ini maksudnya ini apa namanya, dari fase calon pengantin yang hamil maupun melahirkan itu dikumpulkan. Tidak atau juga bagaimana? Atau didatangi satu persatu? Didatangi, dan bisa juga diadakan lebih kepada mendatangi satu persatu, karena tidak mungkin kita menghadirkan secara keseluruhan, secara bersamaan. Lebih kepada memperhatikan, misalnya ada di antara di tetangganya yang terdekat, atau mungkin di desanya, karena tim ini bertugas mencakup satu desa, misalnya dari desa Sutra ditunjuk satu bidan, satu kader KB, dan satu kader PKK. 3 tim ini bertugas untuk mendata di satu kecamatan, di satu gitu ya? desa saja, desa agar lebih terpantau tentunya. Ketika di desa tersebut ada calon pengantin, minimal 3 bulan sebelum menikah. Kemudian ada ibu-ibu hamil dan ibu yang baru melahirkan, didampingi apa-apa saja yang harus diketahui oleh mereka-mereka ini. Kemudian diberikan wawasan, diberikan pendampingan, sehingga tidak sampai terjadi karena ketidaktahuan sehingga terjadinya melahirkan anak-anak yang stunting. Iya, kasus-kasus stunting kayak begitu ya. Jadi tujuannya tema kita di pagi hari ini adalah pendampingan keluarga bagi calon pengantin. Arahannya nanti adalah untuk mempersiapkan ya, lebih ke mempersiapkan untuk calon pengantin atau nantinya di masa kehamilannya. Betul. Dan juga tujuannya untuk mencegah supaya tidak terjadinya stunting. Anak-anak yang stunting. Seperti itu. Baik. Dan tentunya pendampingan ini memang diterapkan atau ditugaskan kepada tim pendamping yang terdiri dari tadi PKK, kemudian bidan, kemudian bidang kader KB. Namun tentunya kita sebagai keluarga ya Kak Iva, di masyarakat perlu mengetahui juga apa saja yang diperlukan untuk diketahui oleh para calon pengantin ini. Misalnya kita sebagai ayah dan ibu, putra-putrinya ada yang ingin menikah, ada yang berencana sebentar lagi menikah, atau mungkin istri kita yang saat ini sedang hamil, seperti itu, atau mungkin nenek atau kakek yang saat ini cucunya atau anaknya sedang masa akan melahirkan, seperti itu, atau tetangganya yang saat ini sedang hamil atau yang akan menikah, tentunya sama-sama mempunyai wawasan untuk memberikan pendampingan juga tentunya Kak Iva. Jadi tidak hanya ditugaskan kepada tim pendamping inti ini yang kader KB, kemudian PKK dan bidan, namun kita pun dari keluarga terdekat wajib mengetahui dan wajib mendampingi tentunya Kak Iva. Dan ini menjadikan tugas kita sama-sama, tidak hanya tim yang inti tadi, tidak hanya petugas-petugas inti saja gitu ya, betul. Tapi semua cangkupannya, lingkupannya semua, ya, saudara-saudari, tetangga kiri kanan, ya, betul. Teman-teman
juga termasuk orang yang bersangkutan itu sendiri. Iya, artinya si calon pengantin itu sendiri, kemudian si ibu yang sedang hamil dan akan melahirkan ini sendiri tentunya wajib mengetahui, mempunyai wawasan tentang adanya stunting ini, konsep apa stunting ini, sehingga tentunya mulai dari diri kita sendiri, misalnya kita sebagai calon pengantin, apa nih yang harus kita ketahui, apa nih hal ikhtiar atau usaha apa saja sih yang harus kita lakukan sebagai calon pengantin agar jangan sampai nanti ketika sudah berkeluarga dan hamil, dan jangan sampai anak-anak kita itu menjadi anak yang stunting ya, stunting atau pendek gitu ya, kecil dan lain sebagainya. Nah ini menarik sekali tentunya, apalagi saya menariknya di sini bagaimana cara atau metode dari Dinkes sendiri, terutama KB penyuluh atau kader-kadernya ini gitu ya, dalam metode dalam melakukan pendampingan kepada keluarga dari calon pengantin atau ibu hamilnya atau yang yang baru saja melahirkan, seperti itu. Iya. Untuk metodenya nanti ada pembahasan sendiri ya, tentang apa saja sih tugas dari apa saja yang harus dilakukan oleh tim pendamping inti ini. Diantaranya PKK ada tugasnya sendiri, sesuai dengan kapasitasnya tentunya ya Keva. Kemudian dari kader KB ada tugasnya sendiri, kemudian dari PKK juga demikian. Sebelum kita membagi tugas-tugas seperti apa, mungkin kita bahas terlebih dahulu bagaimana mungkin dari ayah bunda mungkin ada yang sebelumnya belum menyimak ya Kak Ipa, atau agar lebih nyambung apa sih tujuan kita mendampingi dari apa sih stunting itu, kenapa sih begitu penting kita flashback gitu, lagi mengenai pengertian stunting, begitu ya, sedikit saja. Baik. Kita akan mengulik lagi sedikit nih tentang pengertian dari stunting itu apa, penyebabnya apa, dan akibat yang akan terjadi itu seperti apa. Mungkin sekilas saja. Silakan Ibu, silakan. Baik ayah bunda, tadi mungkin sebelum agar kita lebih dapat maksimal dalam ikhtiar kita mencegah stunting, akan ada alangkah baiknya kita lebih mendalami tentang bagaimana atau apa itu stunting. Seperti yang telah kita bahas bahwa stunting itu adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis dan infeksi yang berulang, dan ini ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan. Kemudian ayah bunda mengenai konsep dasar stunting ini, ciri-cirinya secara sekilas, ciri-cirinya lebih pendek dari sepantarannya, setidaknya 2 cm dari seharusnya. Kemudian pertumbuhannya melambat, berat badan balita tidak naik, bahkan cenderung menurun. Kemudian perkembangan tubuh anaknya terhambat seperti telat, kalau anak perempuan seperti telat menstruasi. Kemudian anak mudah terserang penyakit atau terinfeksi penyakit. Dan resiko stunting ini dapat terjadi, tadi disampaikan, 1000 hari pertama kehidupan atau HPK dari masa kehamilan sampai dengan usia 2 tahun. Dan tentunya resiko stunting ini juga dapat dicegah minimal 3 bulan sebelum calon pengantin tersebut menikah, seperti itu. Kemudian ada 3 masa di mana kita sangat-sangat wajib
memperhatikan 3 fase ini, yaitu fase 3 bulan sebelum menikah, kemudian fase hamil, dan fase melahirkan. Iya, seperti itu. Untuk fase catin atau calon pengantin, karena ini mungkin para pendengar di rumah, ayah bunda, tidak hanya para bidan, para kader KB dan PKK saja, jadi harus mengetahui terlebih dahulu ada 5 kondisi faktor yang dekat dengan resiko melahirkan anak stunting pada calon pengantin. Ini masuk ke tema ya Kak Ipa. Oke. Masuk ke tema tentang pendampingan bagi calon pengantin ini. Kenapa harus didampingi? Karena ada resiko para catin ini atau calon pengantin ini dapat melahirkan anak-anak yang stunting. Di antaranya yang pertama yaitu indeks massa tubuh atau IMT, berat badan kilogram per tinggi badan kilogram. Ketika klasifikasi nilai IMT ini di bawah 17,0, ini sangat kurus. 17 sampai di bawah 18,5 kurus, 18,5 sampai 25,0 normal, kemudian 25 sampai 0, 25,0 sampai 27,0 gemuk, dan di atas 27,0 itu masuk obesitas. Dan gemuk ya? Iya. Itu 2,0 ya? 27 itu panjang apa berat? IMT-nya, indeks massa tubuh. Iya. Berarti panjangnya dong. Betul. Iya. Dan ketika IMT-nya ini di bawah normal, inilah yang dikategorikan beresiko melahirkan anak-anak yang stunting. Seperti itu. Nanti ada penanganannya harus bagaimana, insya Allah kita akan bahas tentang IMT ini. Kemudian dari sisi lingkar lengan, ini untuk calon pengantin ya Kak Ipa, bukan anak. Ini untuk calon pengantinnya ya. Untuk lingkar lengan atas atau disingkat lila, pengukuran lila ini dilakukan untuk mengetahui resiko kurang energi kronik atau KEK, atau kekurangan gizi yang berkepanjangan pada calon pengantin wanita. Ukuran lila atau lingkar lengan atas normal untuk remaja putri, dewasa adalah 23,5 cm. Itu yang normalnya ya? Yang normal. Berarti kalau di atas itu misalnya berarti sudah abnormal gitu ya? Kalau di bawah itu bisa beresiko melahirkan anak stunting. Kalau di atasnya juga beresiko? Di atasnya ada yang lebih gemuk lagi, misalnya lingkar lengannya, apalagi lingkar lengan atas gitu ya? Itu juga beresiko? Juga, ya. Kemudian dari sisi tadi IMT, ternyata banyak sekali ya Kak Ipa, tidak hanya dari sisi, kalau sebelumnya kita membahas tentang sebelum berkeluarga itu dilihat dari sisi kesiapan finansial ya Kak Ipa, kemudian mental ya, ternyata dari sisi fisik kesehatan fisik pun juga diperhatikan ya, supaya tidak menghasilkan anak yang stunting. Karena kita kan karena kita kan harapannya ketika sudah berumah tangga tentunya ingin mempunyai keturunan. Iya, betul. Dan kita harapkan keturunannya baik kita gitu berkualitas, ya, sehat, kemudian tentunya tingginya tidak stunting, tingginya normal. Iya. Gitu. Dan kemudian yang ketiga yang harus kita perhatikan terutama untuk calon ibu, calon pengantin perempuan. Iya, ini yang IMT apapun itu termasuk dengan calon pengantin ya, bukan anak ya? Bukan, karena untuk pertemuan ini kita lebih fokus membahas tentang calon pengantin dulu. Nanti insya Allah pertemuan selanjutnya tentang ibu hamil, baru melahirkan, pasca melahirkan, seperti itu. Kemudian yang harus kita perhatikan juga ayah bunda bagi para calon pengantin ini dan tentunya para calon pengantin itu sendiri, yaitu yang ketiga anemia.
Anemia. Anemia ini terjadi ketika kadar protein dalam sel darah merah atau yang biasa disebut hemoglobin atau Hb ini bernilai kurang dari 12 mg per dl, seperti itu. Kemudian ibu hamil dikatakan anemia apabila Hb-nya di bawah 11 mg per dl, dan ini dapat menimbulkan berbagai akibat, misalnya seperti pertumbuhan janin terhambat, kemudian bayi berat lahirnya rendah atau BBLR, bayi lahir sebelum waktunya atau prematur, kemudian resiko pendarahan saat melahirkan. Jadi itu juga termasuk gitu ya, harus diperhatikan. Anemia. Betul. Yang ketiga, anemia itu kekurangan darah. Betul. Ya? Kurang darah. Iya. Hemoglobinnya kurang. Betul. Selama ini kan yang lebih diperhatikan ibu hamil ya, ketika ibu sedang hamil ya, itu yang diperhatikan, cek tekanan darahnya. Tapi ternyata, sekarang calon pengantin pun khususnya untuk wanitanya juga harus dicek ya. Betul. Jadi ini terkhusus kan untuk kaum wanita sajakah atau laki-laki juga termasuk? Tentunya ketika dikatakan calon pengantin, sang pria pun harus tahu. Oh, berarti termasuk ya, harus dicek juga tuh. Iya betul, karena kan nanti kaitannya dengan kualitas sel spermanya tentunya ya. Tapi dalam hal ini karena ibu yang nanti akan hamil, akan nanti mengandung janin, lebih ditekankan kepada si ibu ya, seorang wanita. Iya. Betul. Dan ini tentunya si calon pengantin ini diusahakan sebelum dia menikah sel darah merahnya atau anemianya ini diatasi dulu, jangan sampai di bawah 12 mg per dl. Nanti caranya seperti apa nanti kita akan bahas. Oke, baik. Iya. Kemudian yang selanjutnya yang harus kita perhatikan juga bagi calon pengantin dan bagi ayah bunda yang saat ini memiliki buah hati yang mungkin sebentar lagi akan menikah, diperhatikan juga 4T-nya, 4 terlalu yang pernah kita bahas dulu. 4T. 4 terlalu itu apa tuh? 4 terlalu itu jangan sampai ketika melahirkan itu, yang pertama jangan terlalu muda. Kemudian jangan terlalu tua, jangan terlalu sering, dan jangan terlalu dekat. Gitu. Terus terang kami pun saya sendiri secara pribadi baru mengetahui 4T ini ketika bergabung dengan BKKBN seperti itu. Jadi baru mengetahui juga ya 4T ini ternyata adalah salah satu persyaratan untuk calon pengantin supaya tidak anaknya ini tidak stunting gitu ya nantinya. Betul. Terutama tentunya khususnya untuk calon pengantin ini jangan terlalu muda untuk menikah. Gitu ya. Dan juga mungkin sama juga ya, jangan terlalu tua juga. Iya betul, jangan terlalu tua untuk menikah. Jangan terlalu sering dan jangan terlalu dekat. Iya betul. Yang terlalu muda ini nanti kaitannya ketika sudah menikah dan hamil melahirkan, diusahakan kalau di BKKBN itu idealnya usia menikah bagi perempuan itu kan 21 tahun ya Kak Ipa. Iya. 21 tahun itu dari sisi fisik, dari sisi kekuatan rahim, seorang perempuan sudah siap untuk dibuahi, sudah siap untuk nantinya melahirkan. Iya. Kalau di bawah 20 resiko di belakangnya itu rentan masih gitu ya. Rentan pendarahan, rentan melahirkan anak prematur, rentan bayinya berat badannya di bawah normal. Iya, seperti itu. Itu yang keempat ya. Betul. Yang selalu ingat 4 terlalu katanya tadi. Betul. Kemudian yang terakhir ini mungkin lebih kepada calon mempelai atau calon pengantin pria ya. Walaupun ada juga yang wanita, yaitu merokok. Iya. Merokok ini
hampir merata di setiap penyakit itu merokok yang dilarang. Iya, betul. Iya, merokok itu dilarang, apalagi buat untuk menghasilkan seorang baby atau anak yang berkualitas kayak begitu ya. Iya. Merokok. Dan biasanya di iklan-iklan rokok itu kan sering ditulis ya kayak merokok dapat menyebabkan kanker, gangguan kehamilan, serangan jantung, janin, impoten. Iya, begitu. Tulisan itu ya kayak kenapa merokok ini wajib menjadi perhatian bagi calon pengantin? Karena rokok ini dapat meningkatkan resiko stunting melalui 2 cara. Yang pertama, dalam hal kesehatan, asap rokok dapat mengganggu proses penyerapan gizi pada anak, serta ibu hamil yang terpapar asap rokok ini memiliki resiko bayi yang lahirnya prematur, kemudian memiliki berat badannya kurang atau BBLL. Seperti itu. Insya Allah ya Kak Iva. Astagfirullah. Asap rokok itu begitu sangat berbahaya ya, terutama bagi ibu hamil kayak gitu dan ya. nantinya bagi bayi yang akan dilahirkan. Dan ini juga pastinya tidak ditekankan hanya untuk laki-laki, karena tidak menutup kemungkinan seorang perempuan itu juga ngerokok. Zaman sekarang kayak begitu ya. Seringkali dijumpai kalau perempuan itu ada juga yang merokok. Jadi alangkah lebih baiknya kalau misal pun memang dari niatan hati memang harus sih sebenarnya ya, supaya anaknya nanti lahirnya juga berkualitas kayak begitu ya. Selalu ditekankan nih untuk merokok nih, laki-laki maupun perempuan. Bukan hanya untuk di saat kita hamil saja, tapi untuk menjaga kesehatan kita di masa yang akan datang, masa tuanya. Betul Kak Iva. Dan mungkin menjadi pembelajaran juga bagi para remaja putri ketika menseleksi, dalam proses seleksi mencari pendamping hidup, misalnya mencari calon suami, carilah yang dari awal memang tidak merokok. Iya. Kalau udah diketahui gitu ya. Kalaupun memang misalnya sudah terlanjur orang tersebut merokok, ditanya betul-betul mau ndak berhenti merokok. Iya. Syaratnya sudah ada itunya ya, dari awal tuh sudah ada. Dan kalaupun memang tidak mau ngerokok, itu berarti harus siap menerima resiko yang akan terjadi kan. Begitu. Kalau seorang remaja putri mau tegas, misalnya harus ada perjanjian sebelum menikah harus berhenti merokok. Iya, itu lebih baik ada persetujuan dari kedua belah pihak kayak begitu ya, supaya nantinya tidak ada yang disalahkan. Dan juga Kak Iva, kenapa merokok ini perlu diperhatikan Pak bagi calon pengantin? Merokok ini dapat membebani ekonomi keluarga tentunya. Iya, betul. Kita tahu lah ya harga rokok di luar sana berapa satunya. Ada yang sampai puluhan ribu, bisa dikatakan lah seperti itu. Satu hari udah menghabiskan berapa bungkus rokok, dan itu juga merugi. Merugi untuk seorang perempuannya juga, merugi untuk rumah tangganya juga merugi. Menambah pengeluaran saja begitu. Ya. Menarik sekali tentunya. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai 5 tadi ya, 5 yang harus diperhatikan. 5 hal ini yang harus diperhatikan bagi calon pengantin. Untuk mendapatkan kualitas anak yang lebih baik tentunya ya. Tadi yang pertama ada IMT-nya, katanya dari indeks massa tubuhnya, kemudian lingkar lengan calon pengantin gitu ya, kemudian anemianya harus diperbaiki, 4 terlalu, dan juga ngerokok. Kita akan lanjutkan kembali untuk bincang kita, dialog kita di hari ini, tapi sebelumnya kita akan break dulu sambil mendengarkan beberapa buah lagu berikut ini.